Iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Om Swastiastu. Apa kabar hadirin dan pemirsa Bali TV dimanapun berada? Selamat datang di Desa Kesiman, Kertelangu, Denpasar. Bersama saya Pak Jayantika dalam acara Gerakan 1 Juta Krama Bali, 1 Juta Yuana Bali, namun sakit Loka Bali, Bali Era Baru. Hadirin pemirsa Bali TV dimanapun berada, Yayasan Dharma Narada bersinergi dengan pemerintahan Provinsi Bali mempunyai komitmen membumikan visi Nangun Saketi Loka Bali melalui program Gerakan 1 Juta Krama Bali, 1 Juta Yuana Bali, di mana program ini akan terus digerakkan dan digaungkan ke seluruh wilayah Bali agar semua satu jalur dan bersatu masih giat. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama menyelenggarakannya di Desa Kesiman, Kertelangu, Denpasar, di mana sebelumnya untuk pertama kali acara ini telah dibuka oleh Gubernur Bali pada 4 Desember 2020. Kemudian dilanjutkan penyelenggaraannya di Kabupaten Gianyar, tepatnya berada di Desa Padang Tegal, Ubud, Gianyar. Pada hari ini kita bersama-sama akan membahas terkait bagaimana pengolahan sampah, di mana Desa Kertelangu mempunyai program yang begitu unggul yang erat kaitannya dengan Nangun Saketi Loka Bali. Kita menghadirkan dua narasumber yang akan siap menginspirasi Yuana dan juga Krama Bali, di mana informasi pada hari ini diharapkan dapat ditular luaskan, disebarluaskan kepada Yuana dan juga Krama Bali khususnya yang ada di Kota Denpasar. Hadirin, program ini merupakan program yang begitu luar biasa, di mana kita bersama-sama tidak hanya mengajak Krama Bali, namun melalui ajang ini kita bersama-sama mengajak Krama Bali dan juga Yuana Bali bersama-sama bersinergi membumikan Nangun Saketi Loka Bali, kemudian menularluaskannya kepada seluruh komponen masyarakat. Hari ini kita bersama-sama akan menghadirkan dua narasumber yang akan siap memaparkan materi selama 30 menit, di mana narasumber kita pertama merupakan orang yang luar biasa sekali dan kita telah hadirkan bersama-sama di tengah-tengah kita. Pemateri pertama ialah Bapak Kabid Pengolahan Sampah Limbah B3 Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bapak Imade Dwi Arbani, STP, MSI. Dan beliau akan bersama-sama akan memaparkan materi terkait Pergub Provinsi Bali, Pergub dari Gubernur Bali, dan juga terkait perlindungan air. Dan berikutnya narasumber kita yang kedua, beliau merupakan Perbegal Desa Kesiman, Kertelangu, Bapak Imade Suena, ST. Kondisi sampah yang ada di desa kita ini, di Desa Kesiman Kertelangu ini adalah kurang lebih 13 ton per harinya. Bayangkan itu, kalau tidak kita kelola dengan baik itu akan memberikan suatu dampak yang sangat negatif kepada lingkungan. Nah ini makanya di tahun 2017 itu kami pemerintah Desa Kesiman Kertelangu berusaha memberikan suatu bentuk terobosan, memberikan suatu bentuk bantuan bagaimana khususnya dulu di Banjar Topati yang pakai sampel, pakai pilot project. Jadi itu diberikan tempat sampah. Jadi tempat sampah itu 3 jenis. Jadi ada yang tadi disampaikan sudah disampaikan bahwa ada sampah organik, sampah anorganik yang mungkin bisa dimanfaatkan lagi, dan juga residu. Nangun Saketi Loka Bali. Yayasan Dharma Narada bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali melaksanakan gerakan 1 Juta Krama Bali dan 1 Juta Yuana Bali Nangun Saketi Loka Bali, Bali Era Baru yang dilakukan di Kota Denpasar, tepatnya di Desa Kesiman, Kertelangu, Denpasar Timur. Sosialisasi yang dilakukan di ruang pertemuan kantor Perbegal Desa Kesiman, Kertelangu ini mengambil topik pengolahan sampah secara swadaya dengan melibatkan masyarakat sehingga Desa Kertelangu bebas sampah.
Sosialisasi ini sangat perlu dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan program Nangun Satkerti Loka Bali. Di Kota Denpasar, tepatnya di Desa Kertalangu, dalam mewujudkan program Nangun Satkerti Loka Bali diimplementasikan dengan menjaga lingkungan bebas dari sampah melalui pengolahan sampah. Desa Kertalangu telah memiliki pengelolaan sampah TPS 3R dalam mengatasi persoalan sampah, namun pemilahan sampah belum maksimal, sehingga ke depan menjadi perhatian utama dalam mencari terobosan-terobosan dengan melibatkan semua unsur. Perbekal Desa Kesiman Kertalangu, Imadeswene mengatakan, desa terus melakukan terobosan dalam menangani sampah. Tahun 2017 melakukan pengelolaan sampah di masing-masing dusun, banjar, dan desa dengan melakukan pengangkutan sampah sendiri, tidak tergantung dengan instansi terkait. Kemudian tahun 2018, Desa Kesiman Kertalangu mengadakan pengelolaan sampah dari sumbernya dengan memberikan bantuan bak sampah kepada warga. Sumber penyumbang sampah terbesar saat itu yakni sampah rumah tangga yang mencapai 13 ton per hari dengan jumlah penduduk mencapai 1.000 jiwa. Atas persoalan sampah, pihak desa memberikan bantuan bak sampah kepada warga dan Banjar Topati dijadikan percontohan yakni bak sampah khusus organik, anorganik, dan residu. Selain melibatkan warga, pihak desa juga melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak seperti LSM PPLH Bali dengan kegiatan Zero Waste Cities atau bebas sampah. Dalam program ini, setidaknya sampah dipilah menjadi 5 bagian sehingga lebih sulit dan memerlukan waktu. Namun demikian, hal tersebut tidak mematahkan semangat desa untuk mengatasi persoalan sampah. Kegiatan ini merupakan upaya mengajak masyarakat menggunakan produk sekali pakai dengan bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak sampah itu sendiri. Tahun 2019 di Desa Kesiman Kertalangu sendiri, ada sebanyak 107 KK melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. TPA saat ini ya kondisinya sudah sangat memprihatinkan, dan kemungkinan besar nanti di 2021 mungkin di bulan Juni dia sudah diharapkan tidak ada lagi sampah masuk ke TPA Suwung. Nah, ini bagaimana tugas kita bersama nanti ini untuk menjaga alam ini supaya nanti sampah ini dikelola dengan baik dari sumbernya. Ini menjadi tugas kita bersama nantinya. Nah, itu dah kami dengan proposal yang kami buat, kita coba memberikan bentuk bantuan berupa tempat sampah, bagaimana nanti warga kami khususnya di Banjar Topati itu berusaha untuk memilah sampahnya dari sumbernya. Itu awal yang kami lakukan, terobosan-terobosan yang awalnya kita lakukan. Tapi seperti yang sudah disampaikan, memang namanya masyarakat, mungkin adik-adik, mungkin yang sebenarnya menjadi pilot project, mungkin kedepannya yang harapkan sebagai istilahnya memberikan motivasi juga kepada orang tua atau perambah yang memang lebih tua, artinya yang sudah mungkin kadang-kadang sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memilah itu yang menjadi terobosan kita, bagaimana memberikan suatu bentuk juga masukan kepada orang tua kita supaya hari ini harus kita sampah itu harus kita pilah. Dan itu yang kami harapkan. Dan memang kalau di Banjar Topati dengan yang tadi kami sampaikan juga inovasi itu, kami kebetulan juga memang selalu didampingi oleh teman-teman dari LSM juga. Kebetulan ada juga PPH Bali, mungkin Pak Kabit tahu, Pak Bu Catur ada di sini. Juga ada teman-teman dari Tresero juga ada di sini yang selalu mengadakan bersih-bersih pantai yang tadi disampaikan di Pantai Biau itu. Jadi itu salah satu teman-teman yang masih artinya juga ikut aktif di dalam kegiatan ini. Nah, kebetulan dalam PPH Bali di tahun 2019 dari 2017 itu kita merintis, 2018 kita membuatkan bagaimana skemanya, 2019 itu dibuatlah suatu percontohan di Banjar Topati yaitu Zero Cities. Jadi kita membuat suatu bentuk proposal bagaimana kita mewujudkan suatu wilayah yang nol sampah. Nah, nol sampah ini kebetulan juga didukung penuh oleh Pak Wali. Jadi beliau mendukung dengan program Sidarlingnya. Jadi dengan program Sidarling ini yang mungkin adik-adik sudah tahu ya, sistem sadar dan peduli lingkungan itu Kota Denpasar kan sudah tahu, kita lihat sudah berusaha bagaimana pengelolaan sampah itu bisa dari sumbernya yang dimulai dari anak-anak, mungkin dari tingkat SD, dari TK, SD sampai SMP dan SMA. Jadi berusaha bagaimana dari anak-anak itu diajarkan memilah sampah dengan sistem Sidarling ini, dan ada reward-reward khusus yang diberikan.
mungkin izin Pak Kabid itu, Pak Kabid sudah mengetahui mungkin bagaimana mungkin Kota Denpasar sudah berbuat, dan tugas kami di sini adalah meneruskan di tingkat desa. Dan kami kebetulan yang tadi kami sampaikan di 2019 itu kami membuat suatu program yang dibantu oleh PPLH Bali dan juga DLHK Kota Denpasar mewujudkan suatu bentuk dusun yang zero waste, artinya nol sampah. Nah, di 2019 itu sudah kita lakukan. Kita ambil sampel ini, mungkin Anda sudah tahu, itu ada sampel kurang lebih 107 KK yang kita pakai sebagai sampel. Dari 107 KK itu yang kita pakai sampelnya, jadi tidak semua ya, jadi kita ketahui mungkin tidak semua masyarakat itu bisa, artinya serta-merta mulai memilah, artinya mereka harus diingatkan terus. Nah ini tugas-tugas kita bagaimana nanti seperti yang bilang tadi di awal, selaku Yohana, selaku Kramo, bagaimana kita harus siap kalau sudah diberikan suatu bentuk istilahnya program dan sudah diberikan suatu tugas untuk mulai memilah, ayo kita mulai memilah. Dan kadang-kadang inilah kelemahan-kelemahan kita di masyarakat. Jadi kami melakukannya di Banjartopati, di setiap rumah yang kita sudah berikan tempat sampah yang tadi juga 3 tempat sampah, dan di dalam program Serius ini juga diberikan 3 kampil. Jadi untuk pemilahan juga maaf kalau di Serius kita merubah menjadi 5 ini, jadi lebih parah lagi nih, jadi harus pemilahan jadi 5. Jadi ada yang organiknya atau 2, organik padat, organik cair itu dibedakan juga, dan anorganik juga dan organik biasa, terus ada sampah yang namanya apa B3 selain residu. Jadi ada 5 pemilahan di sana. Jadi kita di situ harus lebih banyak memilahnya. Nah ini mungkin menjadi suatu bentuk kesulitan bagi warga kita yang ada di sini. Jadi dengan memilah 5 sampah ini mereka terasa agak berat juga. Nah tetapi kami tidak pernah merasa istilahnya tidak merasa lelah untuk memberikan motivasi dan tetap memantau bagaimana kegiatan yang ada di Banjartopati tersebut. Elingang sami nangun sat kerti lo ke Bali, sane kedadosan visi Bali mangke. Untuk penanganan sampah yang ada di lingkungan desa Keseimbangan Ketelangu saat ini kita sudah banyak berupaya. Dari tahun 2017 kita sudah berupaya pengelolaan sampah itu. Pertama, sampah itu sudah kita swakelolakan di masing-masing dusun, dan masuk juga desa sendiri sudah melakukan swakelola sampah, pengangkutan sampah dari artinya desa sendiri, bukan tergantung lagi kepada DLHK atau dari instansi terkait. Jadi pengelolaan sampah dari kita sendiri, dari dusun dan dari desa sudah kita lakukan. Nah, tetapi memang saat ini kendala kita harus sekarang lagi lebih meningkatkan, mengoptimalkan tentang pengelolaan sampah itu. Bagaimana kita di Desa Keseimbangan Ketelangu ini khususnya supaya sampah itu benar-benar bisa terpilah dari sumbernya. Nah ini sudah menjadi suatu bentuk PR kami ke depannya, karena kita di 2018 sudah mulai juga usaha untuk mengadakan kegiatan pengelolaan sampah dari sumbernya itu dengan memberikan suatu bentuk bantuan kepada warga. Kita ambil contoh dulu di salah satu Banjar, yaitu Banjartopati, kita fokuskan. Jadi kita berikan bantuan berupa bak sampah, jadi 3 jenis bak sampah, yaitu yang sampah yang harus terpilah itu dari organik, anorganik dan residu. Jadi 3 bak sampah itu kita berikan supaya memotivasi masyarakat kita khususnya di Banjartopati itu untuk melakukan pemilahan. Nah, dari 2018 ini kita sudah mulai berusaha, dan 2019 kita sudah melakukan juga program di sini yang didampingi oleh kebetulan dari teman-teman LSM yaitu PPLH Bali. Jadi kita mengadakan kegiatan yang namanya Serious Cities. Jadi kita berusaha juga melakukan lebih mengoptimalkan pemilahan sampah itu dengan lebih konsisten dilakukan evaluasi yang dilakukan juga oleh teman-teman PPLH Bali, juga dibantu oleh DLHK Kota Denpasar. Dan kebetulan kita ambil contoh baru 107 KK, dan itu pun kadang-kadang juga belum optimal pelaksanaannya. Jadi ada yang benar-benar bisa memilah, dan kadang-kadang juga ada yang membandel tidak memilah. Nah ini juga menjadi suatu bentuk PR kami, bagaimana supaya benar-benar masyarakat itu selalu konsisten, bagaimana mereka itu walaupun
dalam kesibukan apapun wajib memilah sampah dari sumbernya. Nah, itu yang sudah kami lakukan, dan saat ini kami juga salah satu desa dari 6 desa yang ada di Kota Denpasar ini juga ikut tergabung dalam akademi dari LSM yang bernama McKinsey. Jadi dengan program dari McKinsey ini juga lebih mengutamakan nanti pengelolaan sampah itu bagaimana kita mengelola sampah dari sumbernya. Nah, terutama sekarang nanti teman-teman dari McKinsey sudah membuat suatu bentuk tim yang juga adalah juga terbagi-bagi dari tim edukasi, juga dari tim personal juga ada. Nah, ini akan lebih mengoptimalkan kami yang ada di Desa Kisman Telangu ini, bagaimana upaya kami dari awal yang ingin memang benar-benar mengantisipasi tentang adanya persampahan yang menjadi problem kita bersama mungkin di Kisman Telangu khususnya Kota Denpasar maupun di Bali. Jadi sekian mungkin yang sudah kami lakukan, upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Tentunya masih perlu memang banyak bantuan, dukungan dari segala pihak, terutama dari masyarakat kami yang ada di Kisman Telangu. Sementara mengenai peranan Yohane dalam pengelolaan sampah, menurut Imadi Swene, sering dilibatkan dalam bentuk edukasi ke masyarakat dan memberikan pemahaman berkaitan dengan kegiatan pemilahan sampah. Bali, iragama sikian, dan sarang lestari. Lingkungan kita mungkin adik-adik yang mungkin kelahiran mungkin di 90, mungkin 2000 ini kan, 80, 2000, paling 90, 2000. Kalau kita di tahun kelahiran 70 ini, kalau masih masa kecil kami itu melihat lingkungan kita tuh masih bersih, terutama dari sampah plastik. Tadi disampaikan Pak Kabit, sampah plastik itu plastik sekali pakai itu harus dihindari pemakaiannya. Contoh kami, maaf Niki kami ceritakan ini di Desa Kisman Telangu, kami sudah menerapkan semua perangkat desa kita berikan satu-satu tumbler. Jadi kita berikan tumbler, masing-masing staf punya ada tumbler. Jadi itu cara kami untuk membiasakan bagaimana kita memberi contoh dulu dari tingkat desa, dari pemerintah desa, supaya terbiasa tidak menggunakan plastik sekali pakai. Maaf, kalau misalnya kalau dulu sering kita mengadakan kegiatan itu, pasti suguhannya adalah pakai minuman yang pakai kemasannya plastik kan gitu ya. Nah, sekarang ini dilihat ini memang sih masih ada pakai yang pakai kertas, tapi ini tidak plastik ya kan. Jadi ini seharusnya memang kalau bisa ke depannya kita memang harus berubah lagi. Kalau bisa seperti saat ini kita ya kalau di depan bisa disajikan pakai minuman yang pakai gelas ya. Jadi benar-benar tidak ada plastik lagi. Jadi plastik sekali pakai maksudnya itu biar tidak nanti memberikan beban kepada lingkungan kita di sini, karena plastik kita tahu sangat-sangat susah terurai. Di sini kami memang saat ini lebih cenderung memberikan suatu bentuk edukasi itu kepada para Yohane, dan terutama dari usia dini dulu ya, dari anak-anak SD seperti yang tadi kami sampaikan juga bahwa kami juga mempunyai kerjasama dengan Kota Denpasar, ada program yang namanya Sidarling itu difokuskan di SD 3 Kesiman. Jadi anak-anak SD yang diberikan suatu bentuk binaan bagaimana mereka itu supaya bisa memilah sampahnya dari sumber dari diri sendiri dulu. Bagaimana mereka itu datang ke sekolah dan membuang sampah yang ada di sekolah itu, yang mereka makan atau pakai minum itu artinya sampahnya sudah nanti dikondisikan terpilah. Nah, para Yohane yang di sini yang kami harapkan juga di Sekolah kami di Banjartopati khususnya itu selalu kami libatkan, karena apa? Di dalam edukasi, artinya memberikan suatu bentuk edukasi itu biasanya lebih bisa kami berikan suatu bentuk pembinaan itu adalah kepada Sekolah. Jadi dengan generasi-generasi muda ini kadang-kadang pola pikir mereka yang pola pikir milenial ini juga memberikan suatu bentuk terobosan-terobosan terbaru yang bisa memberikan juga kepada orang tuanya bagaimana cara memilah sampah dari sumbernya. Nah, karena kalau orang tua sudah anaknya yang mungkin memberi nasihat, mengedukasi, tentunya orang tua akan merasa lebih malu. Kan kadang-kadang yang di rumah itu lebih banyak kan orang tua yang terlibat dengan persampahan. Tetapi kalau sekarang para Yohanenya sudah ikut juga terlibat memberikan edukasi paling tidak dulu, dan juga melakukannya langsung di tingkat rumah tangga, tentunya itu akan sangat-sangat efektif jadinya.
Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imade Dwi Arbani mengingatkan alam Bali tidak boleh terganggu oleh sampah karena akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan data, produksi sampah di Bali mencapai 4.281 ton per hari. Jumlah ini bersumber dari rumah tangga 51%, 21% non-rumah tangga, serta 12% dari sektor pariwisata. Adik-adik, Bapak Ibu, Pramod dan Sami, ini kita punya data sampah, kita hitungan kita 4.281 ton per hari. Satu truk tuh kira-kira 3 ton, kali berapa truk nih kan? Oke, sampun nih kenolak serang-serang. Sistem sekali makin yang makin kali memaki akeh niki adalah sistemnya resik-resik ring jero perumahan dan sami bersih sampun diangkut truk dibawa ke TPA. Kan makin faktanya adalah TPA kita yang Bali sami bermasalah juga Pak. Sebagian besar sami bermasalah. Sampun penuh, tampun tidak bisa menampung sampah sekali cingak ring dari pasar, ring TPA suwung kita niki ring dari pasar sampun penuh. Nah, tunas tiang niki mulai jebos. Pun api yang keramo sareng adik-adik niki, yang niki kelola kita sampah. Nggih. Nah, niki 4.281 ton per hari sebeli. Tidak ada dari perumahan, ada juga sampah sisa rumah tangga dari kantor, dari sekolah, gitu kan? Dari hotel, restoran dan seterusnya. Nggih, niki total sekian, niki hanya sekian persen saja yang masuk ke TPA. Lanjut, untuk posisinya hanya 60 sekian, 40-nya masih ke niki komposisi sampah kita. Tadi niki, organiknya tinggi, sisa ada. Niki ada nilai yang harus kita kelola supaya lingkungan kita bersih, kemudian bisa sirkular ekonomi jalan. Niki didaur ulang dikelola. Nah, nanti yang nyampaikan nanti programnya. Nah, potretnya sekali niki, foto akun kemudian niki ada satu kebijakan Pak Gubernur lagi untuk tadi Danau Kerti, Segara Kerti. Nah, niki contoh kita, sungai kita pun tadi kondisinya ada tercemar. Ampun panggil makin adik-adik, dumun, sungai masih bening, makin sungai sudah berubah warnanya keruh dan seterusnya, limbah-limbah masuk ke sana. Nah, makin sungai danau kita juga sudah mulai tercemar, sungai tercemar, laut juga sebagian titik tercemar. Sampun niki darurat nanti di copy saja filenya niki supaya adik-adik kamu nih detail niki danau kita sudah mulai pendangkalan juga tadi niki karena ada sedimentasi, ada pencemaran juga, eutrofikasi dan seterusnya niki terhadap 4 danau kita. Kemudian udara kita sekali ini masih cukup baik Pak, hanya udara dari indikator lingkungan hidup yang masih cukup baik. Kemudian kedua, sampah semakin volume yang nambah, pengolahannya juga tidak semakin baik, menjadi permasalahan terus karena peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas, meningkatlah jumlah sampah. Kemudian, nah titik yang langsung saja niki bicara juga tentang sumber daya air. Sampun nabi kita juga terbatas sumber daya air. Sungai-sungai untuk kebutuhan air bersih PDAM sudah musim hujan malah tidak bisa operasional seperti PDAM Denpasar. Apa yang terjadi? Sedimentasi tinggi, polutan juga tinggi, pengolahan juga butuh teknologi, butuh alat. Kekurangan penambahan jumlah penduduk, Denpasar kewalahan dibangunlah spam, Pukat Penet, Pukat Petanu diolah jadi air minum, gitu. Air tanah sudah disedot juga intrusi air laut. Niki masalah-masalah kita di Bali. Nah, sesuai dengan visi Pak Gubernur, niki kebijakan yang dibangun 2018 niki adalah untuk sampah, kita pembatasan sampah plastik sekali pakai. Yang kedua 2019 sampun nabi mengajak seluruh komponen krama adat, krama desa, termasuk yang kalau makin kita baca perda kan ada krama adat, krama tamyu ada niki termasuk warga kelurahan desa sampun nabi mengolah sampah dari sumber. Niki isinya pergub 47. Kemudian peraturan yang baru lagi terkait dengan warna kerti, segara kerti, punapi perlindungan danau, mata air sungai dan laut. Nah, intinya sekali niki, yang lanjut saja, niki yang dilarang sampun napi krama, tunas titian krama idoratus langsami, yang desa Kertalangu, Seman Kertalangu, kurangi, batasi penggunaan ini.
jangan gunakan PSP, plastik sekali pakai. Kalau bisa ring peraturan mengkel desanya niki dituangkan dengan peraturan desa, kemudian desa adatnya juga kuat awik-awik perarang tuangkan niki, tidak menggunakan PSP plastik sekali pakai. Sampun memargi niki di toko-toko modern, tampun nanti ring pasar-pasar yang ada di desa niki. Niki adik-adik sebagai agen perubahan Menjang, sebagai contoh Menjang, memberikan contoh, sarangin bos, pengelisir niki, sarangin bos, pedagang-pedagang sini, edukasi sampun nanti untuk tidak menggunakan PSP. Niki PSP-nya kantong kresek, pipet sedotan, sama styrofoam. Tunas yang niki. Kira-kira bisa nggak adik-adik yang raw diki Menjang sudah menjadi contoh? Rek rumah dumun, diri kita dumun rek rumah, bau ke semeton, ke adik, kakak, orang tua. Ayo tidak menggunakan baru lingkungan keluarga sekitar. Berikan contoh, semakin banyak peran agen-agen adik-adik Yowana niki memberi contoh, tiang yakin Bali kita bisa bersihkan sesuai dengan visi nomor seperti Roka Bali. Kemudian pergubnya kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber sekali niki. Selama ini kan kumpul angkut buang kan makin TPA penuh kan. Nah, kita minta seluruh sampah rumah tangga, sampah jenis rumah tangga, ya hotel, restoran, kantor, sekolah kan ini jenis rumah tangga, kelolalah ring wewidangan masing-masing. Hanya residu manten yang diangkat ke TPA. Sekali ini yang warna oranye paling bawah hanya residu. Nanti saja residu seperti popok bayi, tisu basah, sisanya didaur ulang sarang-sarangnya. Pilah numun. Niki nunas titian Bapak Mekel, niki sampun bangun TPS 3R, tetapi tingkat pemilahannya dulu optimal Bapak. Wajibkan Pak, berapa wilayah desa Rem Bali sampun kita sosialisasi ke desa-desa, tabar ke desa adat sebali, sampun di Pemerintahan Bali, sampun sosialisasi bersama Dinas Kabupaten Kota sudah pemenangan, dengan OPD terkait. Niki sampun memargi berapa desa. Niki yang menyampaikan contoh yang sudah bagus. Prinsip yang pertama niki adalah sampah niki harus dipilah dulu. Nah, niki kan sampun meten TPS 3R fasilitasnya di akhir meten bisa optimal karena sampahnya diangkut, bau dipilah. Kalau sampun dari rumah, dari kantor, dari hotel, restoran niki sampun dipilah di sana berdasarkan jenisnya di TPS 3R tinggal diproses manten. Nah, yang masuk sekali niki ke TPS 3R nike tercampur, nike dipilah lagi sudah kotor, bau. Nah, sampun napi kalau Mentan Menjang niki Pak Mekel sudah dibuatin peraturan desa. Ada sanksinya. Sanksinya di Pol PP Kecamatan bisa turun kan di desa dan Pol PP Negara Hukum. Nah, sejalan dengan juga perarang dan desa dan lagi isinya sama. Sanksinya juga bisa dari peraturan desa yang diberikan dengan hukumnya, bisa juga dengan desa adat. Sinergi nih, sampun napi sinergi. Sinergi mewajibkan, bukan lagi volunteer, sukarela, mewajibkan warga dinas, warga adat, kamu nih memilah sampah. Nenten memilah sampah sekali panggil tiang sampun pembinaan desa-desa lain, kena sanksinya pembinaan dumun, teguran dumun, mau ya sanksi kerta desa kali ini. Batasi penyebaran virus corona, Desa Kertalangu dalam pengolahan sampah juga tetap mengedepankan protokol kesehatan. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi arahan dan himbauan pemerintah pusat dalam menanggulangi wabah virus corona yang telah banyak menimbulkan korban jiwa.